Ardan, seorang pria muda berusia 27 tahun, adalah anak tunggal dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki jaringan bisnis besar di berbagai bidang. Dengan postur tubuh tinggi tegap, wajah tampan dengan rahang tegas, rambut hitam pekat yang selalu tertata rapi, dan senyum yang memikat, Ardan adalah sosok yang sempurna di mata banyak wanita. Di balik penampilannya yang menawan, ia memiliki aura percaya diri yang kuat, seringkali membuat orang di sekitarnya merasa takjub. Namun, di balik itu semua, Ardan menyimpan sisi gelap yang menjadi bagian dari hidupnya. Sejak remaja, Ardan telah terbiasa dengan kehidupan yang serba mudah. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya tanpa harus bersusah payah. Kebiasaan buruknya mulai terlihat saat ia masuk ke dunia pergaulan malam di usia muda. Klub malam, pesta mewah, dan lingkaran sosial yang penuh dengan wanita cantik menjadi tempatnya melampiaskan hasrat dan egonya. Dengan uang yang ia punya, Ardan dengan mudah memikat wanita hanya dengan senyuman dan janji-janji manis yang kerap kali berujung pada kekecewaan. Ada beberapa korban ke playboyan Ardan. Beberapa antaranya cinta sementara dengan Anya. Anya adalah seorang model muda yang terpesona oleh kegantengan Ardan. Hubungan mereka singkat, penuh dengan malam-malam pesta yang glamor. Tetapi ketika Anya mulai menunjukkan keseriusan, Ardan menghilang begitu saja. Anya hanya salah satu dari sekian banyak wanita yang percaya pada janji manis Ardan. Kemudian Lina, gadis cantik dari daerah. Lina datang ke kota besar untuk mengejar mimpinya, dan di sanalah ia bertemu Ardan. Bagi Lina, Ardan adalah pangeran impian. Tetapi bagi Ardan, Lina hanya hiburan sesaat. Setelah beberapa bulan, Ardan memutuskan hubungan tanpa alasan, meninggalkan Lina yang patah hati. Demikian juga dengan Maya. Maya adalah seorang eksekutif muda yang ambisius. Ia percaya hubungan dengan Ardan bisa membawa kebahagiaan, tetapi Ardan melihatnya hanya sebagai tantangan. Ketika Maya mulai meminta komitmen, Ardan mengakhiri semuanya dengan dalih bahwa ia belum siap. Banyak sekali kebiasaan buruk Ardan. Selain suka mempermainkan wanita, Ardan juga sangat dekat dengan dunia malam, di mana hampir setiap malam Ardan sering menghabiskan waktunya di klub malam, dikelilingi musik keras, cahaya neon, dan wanita-wanita yang berlomba mendapatkan perhatiannya. Ia sering kali tenggelam dalam minuman keras, menikmati momen tanpa memikirkan konsekuensinya. Selain klub malam, Ardan memiliki kebiasaan berjudi di tempat-tempat eksklusif. Meskipun uang tidak menjadi masalah baginya, kebiasaan ini memperlihatkan sisi impulsif dan ketergantungannya pada adrenalin, sehingga ia tidak bisa berhenti bermain. Ardan juga sering meremehkan wanita. Meski ia pandai memikat, Ardan tidak pernah benar-benar menghormati wanita. Baginya, mereka adalah trofi atau hiburan semata. Hal ini membuat banyak wanita terluka, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya karena pesona Ardan terlalu kuat. Di balik gaya hidupnya yang glamor, Ardan memiliki hubungan yang dingin dengan keluarganya. Ayahnya sibuk dengan bisnis, sementara ibunya, yang seorang sosialita, lebih peduli pada penampilan di depan publik daripada hubungan keluarga. Tidak ada kehangatan di rumah besar mereka, hanya formalitas dan kesepian. Hal inilah yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Ardan mencari pelarian dalam kehidupan malam. Meskipun dikelilingi oleh kekayaan dan popularitas, Ardan sering merasa hampa. Dalam kesendiriannya, ia mulai mempertanyakan arti hidupnya. Di saat orang lain menganggapnya memiliki segalanya, Ardan tahu bahwa ia kehilangan sesuatu yang penting, yakni kebahagiaan sejati. Suatu hari, perusahaan milik ayah Ardan mengadakan acara amal besar-besaran. Acara ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu, dengan mengundang tokoh agama terkemuka untuk memberikan tausiah. Di antara undangan istimewa adalah Ustadz Maulana, seorang ulama besar yang dihormati karena ilmunya yang luas dan kepribadiannya yang rendah hati. Di tengah keramaian acara, Ardan berdiri agak jauh dari panggung utama. Ia tidak terlalu peduli dengan pengajian yang sedang berlangsung. Pikirannya sibuk mencari alasan untuk keluar dari suasana yang menurutnya membosankan. Namun, pandangannya tiba-tiba terpaku pada seorang gadis yang berdiri anggun di dekat panggung. Gadis itu adalah Naila,
putri Ustadz Maulana. Ia mengenakan gamis berwarna pastel lembut yang memancarkan kesederhanaan, dilengkapi hijab yang menutupi rambutnya dengan sempurna. Wajahnya begitu cantik, dengan kulit bersih, mata teduh, dan senyum yang menyejukkan hati. Gerak-geriknya lembut, penuh kehormatan, seolah-olah ia membawa aura yang berbeda dari wanita-wanita yang pernah ditemui Ardan sebelumnya. Naila yang sesekali beradu pandang dengan Ardan, memberikan senyum manisnya. Wajahnya tampak anggun dan ceria. Saat itu, untuk pertama kalinya, jantung Ardan berdetak lebih kencang dari biasanya. Ada sesuatu yang unik dalam dirinya, rasa kagum yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua wanita yang pernah ia dekati terasa biasa saja dibandingkan dengan sosok Naila yang tampak begitu sempurna. Siapa dia? Batin Ardan bertanya. Namun tak ada jawaban. Ia tahu, gadis itu bukan sekadar cantik. Ada sesuatu dalam dirinya yang memancarkan ketenangan dan keindahan yang tak terdefinisi. Naila adalah gadis yang memadukan kecantikan lahir dan batin. Selain parasnya yang menawan, ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki hati yang tulus. Sebagai lulusan Universitas Islam terkemuka, Naila memiliki wawasan yang luas, tidak hanya dalam ilmu agama tetapi juga dalam berbagai bidang lainnya. Ia sering mendampingi ayahnya dalam berbagai acara dakwah, menjadi simbol wanita muslimah yang berakhlak mulia. Dalam acara amal tersebut, Naila terlihat sibuk membantu ayahnya menyusun buku dan perlengkapan dakwah. Sesekali ia menyapa tamu dengan senyuman yang tulus, membuat siapapun merasa dihargai. Kecantikannya tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari caranya membawa diri yang santun dan sopan. Sejak melihat Naila, Ardan merasa sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ini bukan sekadar rasa tertarik atau hasrat sementara seperti yang ia rasakan kepada wanita-wanita sebelumnya. Ada rasa penasaran yang kuat, keinginan untuk mengenal Naila lebih dekat. Ia merasa Naila adalah jawaban atas kekosongan yang selama ini menghantuinya. Namun, Ardan juga sadar bahwa mendekati Naila bukanlah hal yang mudah. Naila bukan tipe wanita yang bisa ia dekati dengan rayuan atau gaya hidup mewah. Ia harus menemukan cara yang lebih berarti untuk masuk ke dalam kehidupannya. Setelah acara berakhir, Ardan segera mencari informasi tentang gadis itu. Ia bertanya kepada beberapa staf perusahaan yang kebetulan mengenal Ustadz Maulana. Dari sana ia mengetahui bahwa Naila adalah putri tunggal ulama besar tersebut. Seorang gadis yang sangat dihormati karena kepribadiannya yang luar biasa. Ardan merasa tertantang. Di satu sisi, ia ingin mendekati Naila. Tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa dirinya adalah kebalikan dari apa yang mungkin diharapkan Naila dari seorang pria. Namun, rasa cintanya yang tumbuh tiba-tiba membuatnya yakin bahwa ia harus mencoba. Malam itu, Ardan tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan cara untuk mendekati Naila. Dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian Naila. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan cinta yang begitu tulus. Bukan sekadar hasrat sesaat. Ardan tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak pertemuan singkat itu. Ardan yang kini termenung di balkon rumahnya, memandang langit malam dengan perasaan baru yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di pikirannya, hanya ada satu nama yaitu Naila. Beberapa hari berlalu sejak acara amal di perusahaan keluarganya, tetapi bayangan Naila tak pernah hilang dari pikiran Ardan. Wajah cantik berhijab dengan senyum menyejukkan itu seolah mengisi ruang kosong di hatinya. Untuk pertama kalinya, Ardan merasa dirinya terhubung pada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan fisik. Ia tahu, ia harus bertemu Naila lagi, apapun caranya. Dengan bantuan koneksinya, Ardan berhasil mengetahui bahwa Naila adalah seorang pengajar di sebuah pesantren terkenal di pinggir kota. Pesantren itu menjadi tempat Naila mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengajarkan ilmu agama kepada para santri wanita. Informasi ini membuat Ardan semakin kagum sekaligus penasaran. Gadis seistimewa dia, aku harus menemukannya, batin Ardan. Suatu sore, setelah Naila selesai mengajar, Ardan sengaja menunggu di depan gerbang pesantren. Ia memarkir mobil mewahnya tidak jauh dari tempat itu, memastikan dirinya tampak mencolok namun tetap elegan.
Ketika akhirnya ia melihat sosok Naila keluar dari gerbang pesantren, Ardan segera menghampirinya. Naila, bukan, saya Ardan. Kita sempat bertemu di acara amal kemarin, kata Ardan dengan senyum andalannya yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hati wanita. Naila menoleh dengan tatapan bingung namun tetap sopan. Oh, Mas Ardan, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya singkat, suaranya lembut namun tegas. Sebenarnya, saya cuma ingin kenal lebih dekat. Kamu orang yang spesial, dan saya penasaran. Boleh kita ngobrol sebentar? Tanya Ardan sambil menatap mata Naila. Namun, bukannya terbuai oleh pesona Ardan. Naila hanya tersenyum kecil. Maaf, Mas Ardan, saya harus segera pulang. Semoga harimu menyenangkan. Jawabnya sebelum berlalu dengan langkah santai namun penuh percaya diri. Tantangan yang membuat Ardan semakin obsesi. Ardan berdiri mematung di tempat, menatap punggung Naila yang semakin menjauh. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita tidak terpesona oleh pesonanya. Naila tidak tergoda oleh kemewahan mobilnya, tatapan matanya, atau kata-kata manis yang biasa ia gunakan untuk memikat wanita. Hal ini membuat Ardan semakin tertantang. Aku tidak akan menyerah semudah itu, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Hari-hari berikutnya, Ardan semakin berusaha menarik perhatian Naila, meski dengan cara-cara yang tidak biasa. Ia mengirim bunga ke pesantren. Ardan mengirimkan buket bunga besar dengan catatan manis kepada Naila. Namun, bunga itu justru dikembalikan dengan pesan singkat. Terima kasih, tapi saya tidak membutuhkannya. Besoknya, Ardan sering terlihat duduk di dalam mobilnya di dekat gerbang pesantren, berharap Naila akan berhenti untuk berbicara dengannya. Namun, Naila hanya menyapa sekilas dan berlalu. Ardan juga menyumbang ke pesantren. Ia memberikan donasi besar ke pesantren, berharap bisa menarik perhatian Naila. Namun, Naila hanya mengucapkan terima kasih secara formal dan tidak menunjukkan reaksi apapun yang membuat Ardan puas. Ardan mulai merasa frustrasi. Segala usahanya tidak membuahkan hasil. Namun, bukannya menyerah, ia justru semakin terobsesi. Ia bahkan mencoba mencari tahu lebih dalam tentang Naila, kebiasaannya, teman-temannya, hingga jadwal aktivitasnya. Semua ini ia lakukan demi mendekatkan diri pada gadis itu. Di satu sisi, Ardan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa untuk mendekati Naila, ia tidak bisa menggunakan cara-cara lamanya. Naila adalah seseorang yang menghargai nilai dan prinsip, bukan materi atau penampilan. Hal ini memaksa Ardan untuk mulai mempertanyakan cara hidupnya selama ini. Ardan duduk termenung di dalam mobilnya, memandang gerbang pesantren dari kejauhan. Di wajahnya tergambar tekad yang kuat, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan untuk mendapatkan hati Naila tidak akan mudah. Setelah berulang kali gagal mendekati Naila dengan caranya yang biasa, Ardan akhirnya menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan hati gadis itu adalah dengan berubah. Tidak ada cara lain, ia harus menjadi pribadi yang lebih baik, seseorang yang pantas berdiri di hadapan Naila dan keluarganya. Ardan mulai dengan meninggalkan kebiasaan buruknya satu persatu. Pesta malam yang dulu menjadi rutinitas, kini ditinggalkannya. Teman-temannya yang selama ini mendukung gaya hidup bebasnya mulai merasa heran dengan perubahan itu. Namun, Ardan tidak peduli. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya sulit, tetapi ia bertekad untuk melaluinya. Untuk menunjukkan keseriusannya, Ardan mulai mendekatkan diri pada agama. Setiap kali ayah Naila, Ustadz Maulana, mengisi pengajian di masjid atau acara tertentu, Ardan selalu hadir di barisan depan. Ia mendengarkan dengan saksama, mencatat hal-hal yang menurutnya penting, dan mencoba mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah acara pengajian selesai, Ardan kerap menghampiri Ustadz Maulana. Ustadz, saya ingin belajar lebih banyak. Saya ingin berubah, katanya dengan nada tulus. Ustadz Maulana menatapnya dengan penuh perhatian. Perubahan itu baik, Ardan. Tapi pastikan niatmu benar, jangan karena seseorang, melainkan karena Allah. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Ardan, menjadi pengingat untuk tetap tulus dalam perjalanannya. Perubahan Ardan menjadi bahan olokan di kalangan teman-temannya. Ardan, serius nih, udah nggak ada pesta-pestaan lagi.
Tanya salah satu temannya sambil tertawa. Jangan-jangan cuma karena cewek itu. Ejek yang lain. Namun, Ardan tidak menggubris. Ia memilih menjauh dari lingkungan yang tidak mendukungnya. Baginya, Naila dan perubahan dirinya lebih penting daripada apapun. Perubahan Ardan tidak luput dari perhatian Naila. Awalnya, Naila menganggapnya hanya sandiwara. Tapi seiring waktu, keseriusan Ardan mulai terlihat. Ia mendapati Ardan yang dulu sombong dan sembrono kini menjadi pria yang lebih tenang, sopan, dan rajin mengikuti pengajian. Satu sore setelah pengajian, Naila mendapati Ardan sedang membantu membersihkan aula masjid. Mas Ardan, terima kasih sudah membantu di sini, ucap Naila dengan senyum kecil. Ardan menoleh. Hatinya berdebar melihat Naila yang kini mulai berbicara dengannya lebih ramah. Sama-sama, Naila, saya hanya ingin berkontribusi sedikit, jawabnya. Obrolan-obrolan kecil seperti itu mulai terjadi lebih sering. Naila mulai melihat sisi lain Ardan yang berbeda dari apa yang ia bayangkan. Meskipun masih ada keraguan, Naila tidak bisa menyangkal bahwa perubahan Ardan tampak nyata. Berminggu-minggu berlalu, dan perlahan hubungan mereka menjadi lebih hangat. Ardan tetap menunjukkan keseriusannya tanpa memaksa. Ia hadir sebagai sosok yang rendah hati, tulus, dan mau belajar. Naila, meskipun masih hati-hati, mulai memberikan perhatian kecil, seperti menanyakan kabar atau mengapresiasi usaha Ardan di masjid. Di balik semua itu, Ardan merasa hidupnya kini lebih bermakna. Ia tidak hanya mengejar cinta Naila, tetapi juga menemukan kedamaian dalam perubahan dirinya sendiri. Namun, di sudut hatinya, ia masih merasa bahwa perjalanan ini baru permulaan. Setelah berminggu-minggu mendekat secara perlahan, Ardan akhirnya memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya kepada Naila. Ia memilih cara yang sederhana tetapi penuh makna, menulis surat. Ini kuno, pikir Ardan, tapi hanya ini yang bisa menggambarkan perasaanku tanpa membuat Naila merasa terganggu. Surat itu ditulis dengan hati-hati. Ia menceritakan tentang perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, tentang bagaimana Naila telah menginspirasi perubahan dalam hidupnya, dan tentang niatnya untuk menjadi pria yang lebih baik demi Allah, juga demi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Naila membalas surat itu dengan sopan dan bijak. Perubahan yang baik seharusnya karena Allah, bukan karena manusia. Jika Mas Ardan serius, buktikan bahwa Mas bisa bertahan di jalan ini, meskipun saya tidak ada di sana untuk mendukung. Jangan jadikan saya tujuan, jadikan Allah tujuan Mas. Ardan membaca balasan Naila berulang kali. Kata-kata itu sederhana tetapi mengguncang hatinya. Kalau dia tidak ada di sisi saya, bagaimana saya bisa terus berjalan? Pikir Ardan. Namun, di saat yang sama, ia sadar ini bukan hanya tentang Naila. Ini tentang dirinya sendiri dan niatnya untuk berubah. Ia akhirnya memutuskan untuk menerima tantangan itu. Ardan semakin mendalami agama, memperbaiki hubungannya dengan orang tua, dan menunjukkan kesungguhan dalam setiap tindakannya. Ia mulai merasakan ketenangan dalam perubahan itu, meski tetap berharap bahwa Naila akan melihat ketulusannya. Namun, usaha Ardan tidak berjalan mulus. Di tengah perjalanannya, muncul sosok Farid, seorang santri senior yang juga murid kesayangan Ustaz Maulana. Farid adalah pria yang rajin, berpengetahuan luas tentang agama, dan dikenal sebagai sosok yang dihormati di kalangan pesantren. Farid juga menyukai Naila, dan ia tidak menyembunyikan perasaannya. Melihat perubahan Ardan, Farid merasa tidak nyaman. Ia menganggap Ardan hanya seorang pria yang berpura-pura, dan ia sering menyampaikan hal itu secara tidak langsung kepada Ustaz Maulana. Ustaz, saya khawatir ada yang mendekati Mbak Naila bukan karena niat yang benar, kata Farid dengan hati-hati. Ustadz Maulana menanggapinya dengan bijak. Setiap orang punya jalan perubahan masing-masing, Farid. Kita tidak berhak menilai hati seseorang. Persaingan antara Ardan dan Farid semakin terasa. Meski tidak secara langsung, Farid kerap mencoba mempengaruhi Ustaz Maulana agar tidak mendukung Ardan. Di sisi lain, Ardan tetap menunjukkan keseriusannya tanpa banyak bicara. Ia percaya bahwa perubahan sejati tidak perlu diumbar, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Suatu hari, di sebuah acara pengajian, Ardan dan Farid bertemu secara langsung.
Farid mencoba bersikap sopan tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya. Mas Ardan, saya salut dengan perubahan Anda, ucap Farid dengan senyum tipis. Terima kasih, Mas Farid. Saya hanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, jawab Ardan dengan tenang. Tapi perubahan itu tidak mudah. Banyak yang jatuh kembali ke kebiasaan lamanya, tambah Farid dengan nada menyindir. Ardan hanya tersenyum, tidak ingin terprovokasi. Sementara itu, Naila mulai merasa terjebak di antara dua pria yang berusaha memenangkan hatinya. Di satu sisi, Farid adalah pria yang sudah dikenal baik oleh keluarganya, tetapi ia merasa ada ambisi tertentu dalam sikap Farid. Di sisi lain, Ardan menunjukkan ketulusan yang tidak bisa ia abaikan, meskipun masa lalunya membuat Naila tetap waspada. Naila pun memutuskan untuk menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia tetap menjaga jarak dan fokus pada pengajarannya di pesantren, berharap waktu akan memberikan jawaban. Bagaimanakah kelanjutan cerita Ardan dan Naila? Akankah Ardan bisa mendapatkan cinta Naila? Bagaimana dengan Farid yang juga sama-sama mengharapkan cinta dari Naila? Siapakah yang akan menjadi pendamping Naila? Nantikan kelanjutan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.